Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam kreatif, inovatif, dan luar biasa. Selamat siang rekan-rekan semua ya. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Akbar Al-Majid. Saya adalah mahasiswa program doktoral Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini dalam rangka pengembangan inovasi pembelajaran dalam mata kuliah model-model pembelajaran inovatif yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Rohmati MHum, untuk memenuhi salah satu tugas dalam perkuliahan beliau, saya ingin bagikan sebuah konten video. Semoga video yang saya bagikan ini ada nilai manfaatnya. Amin. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Muhammad Rohmati Ratulisa. Di sana teman-teman akan menemukan dan mendapatkan banyak informasi, ilmu, dan wawasan serta motivasi yang keren dan luar biasa dari beliau, Bapak Muhammad Rohmati. Beliau adalah dosen sekaligus motivator yang luar biasa bagi kami semua, yang selalu petuah-petuahnya menginspirasi kita semua. Dalam paparan video kali ini, saya akan berdiskusi tentang bagaimana menjadi guru dan dosen bahasa Indonesia yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Oke guys, ya, pada dasarnya guru adalah profesi yang sangat mulia. Kemuliaan seorang guru datang karena merupakan sosok yang berperan dalam membawa masa depan anak didiknya. Tugas seorang guru untuk mengubah orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itulah mulianya guru. Selain itu, tingkah laku seorang guru menjadi panutan bagi anak didiknya. Guru itu jejer yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Jadi guru itu adalah, dalam bahasa Jawanya itu, digugu dan ditiru ya. Guru oleh karenanya itu harus berperan secara kreatif dan inovatif yang dapat memotivasi serta menginspirasi anak didiknya. Guru harus menjadi teladan, bukan hanya sekadar memberi teladan. Ingat, itu penting. Harus menjadi teladan, bukan sekadar memberi teladan. Seperti yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, Engarso Sungtulodo. Guru harus menjadi teladan, teladan, bukan sekedar memberi teladan. Saya akan bagikan tips menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Oke guys, yang pertama ya. Pertama, kita harus berpikir inovatif. Apa itu berpikir inovatif? Adalah jiwa yang kreatif terlahir dari sebuah pemikiran guru yang selalu ingin berinovasi ya. Jadi inovasi itu muncul dari sebuah kreatifnya seorang guru. Yang kedua adalah tumbuhkan percaya diri ya. Karena kepercayaan diri seorang dapat dilihat dari sikap dan penampilan perilakunya. Berikutnya, tidak jaga teknologi ya. Guru yang kreatif inovatif hendaknya selalu mengupdate ya kemampuan wawasannya, ilmunya, baik itu ilmu dalam bidangnya maupun perkembangan teknologi. Memiliki kreasi terbaru yang bersifat inovasi dalam mengembangkan model dan media pembelajaran, sehingga materi pelajaran yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta didik atau anak didik. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi tidak membosankan karena inovasi-inovasi yang kita kembangkan melalui model-model dan media pembelajaran yang kita gunakan dalam belajar mengajar. Yang dalam menemukan talenta peserta didik. Guru yang kreatif berusaha memanfaatkan dan mengembangkan talenta anak didiknya. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak
pendidikan kita diajar dengan cara guru hendaknya menjadi tuturi handayan, ya, yaitu memosisikan diri di belakang, kemudian memberikan dorongan, mensupport untuk berkembangnya suatu potensi, suatu kreativitas, suatu talenta yang ada dalam diri anak didik. Berikutnya adalah kita bersikap kooperatif. Guru yang kreatif harus bisa bekerja sama bersama dengan guru, ya, maupun pada peserta didiknya, ya, lebih-lebih pada peserta didiknya, serta orang-orang yang ada di sekitar lingkungan belajar. Sehingga dengan jalinan kerjasama tersebut akan membuka peluang kita yang sebesar-besarnya untuk mengaktualisasikan potensi diri kita, untuk berkembang, untuk berubah, ya, mengubah mindset kita, untuk selalu mengupdate kemampuan-kemampuan yang ada. Ya. Berikutnya, guru harus pandai memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, atau barang-barang mungkin ya yang mungkin tidak kurang bermanfaat, kita bisa mengubahnya menjadi sarana belajar yang menarik. Ya. Itu adalah salah satu ciri orang yang kreatif, ya, mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk diubah menjadi nilai gunanya menjadi lebih tinggi, ya, sehingga dapat dimanfaatkan barang-barang tersebut menjadi sesuatu yang berguna, ya, yang lebih menarik, begitu. Ya, yang berikutnya, adalah tips yang berikutnya adalah bisa menerima kritik. Artinya kita bersifat open, terbuka menerima kritik. Karena apa? Karena dengan menerima dan menjadikan kritik itu menjadi sesuatu yang positif, kita dapat mengevaluasi diri kita dalam mengajar, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi lebih meningkat, menjadi lebih baik berikutnya. Tips yang berikutnya adalah jangan lupa selalu taat beribadah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita juga akan meningkat, ya, sikap maupun kepribadian kita yang baik kepada sesama. Dengan meningkatkan ibadah, insya Allah amalia-amalia yang kita kerjakan juga akan meningkat lebih baik lagi. Karena salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk kecerdasan spiritual. Ya, di samping ini justru yang paling utama itu dapat membentuk kecerdasan spiritual emosional, ya, bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual. Ya, inilah pentingnya pendidikan. Ya, begitu teman-teman. Berikutnya, lalu karakter apa saja yang harus dimiliki seorang guru sehingga mampu menjadi guru yang berkarakter, yang memiliki karakter yang unggul, yang baik. Yang pertama, kita harus selalu berperilaku baik. Anggapan bahwa guru selalu digugu dan diberi itu adalah benar. Siswa akan selalu mengingat apa yang diperbuat dan dikatakan guru. Hal ini berarti segala tindakan dan perilaku guru akan dicontoh, akan ditiru oleh anak didik kita. Ya. Oleh karenanya itu, sesuai dengan ajaran Ki Hajar itu, ing ngarsa sung tulodo, guru juga harus bisa selain berposisi sebagai tuturi handara ian, juga harus bisa berposisi sebagai ing ngarsa sung tulodo, menjadi teladan yang baik, karena akan dicontoh, perilaku dan ucapannya itu akan dicontoh oleh anak. Yang kedua, ini yang penting dan sulit, ya, memang sulit dilakukan, tapi kita akan berusaha. Yang kedua adalah berlaku adil, ya. Bagi guru, adil bukan perkara yang gampang, ya, sebab tiap guru harus memenuhi hak-hak semua anak untuk belajar dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Biasanya kecenderungan hati terhadap salah satu siswa akan selalu muncul, ya. Kecenderungan terhadap
salah satu siswa akan selalu muncul. Biasanya ini adalah siswa-siswa yang pertama dari kecerdasan intelektualnya, siswa itu cerdas. Yang kedua dari penampilannya atau fisiknya, siswa itu cantik, tampan, sebagainya. Sehingga muncullah istilah anak emas. Ini akan bahaya. Ini akan memunculkan subjektivitas dalam kita memperlakukan anak-anak. Siapapun dan dimanapun, setiap orang pasti tidak suka diperlakukan tidak adil. Begitupun dengan anak didik kita, juga tidak akan suka diperlakukan secara tidak adil. Oleh karenanya itu, pandanglah setiap anak atau perlakukan semua siswa dengan sama, dengan adil, demi mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang unggul, yang lebih baik. Yang ketiga, yang berikutnya adalah memiliki sifat yang sabar. Menjadi guru hendaklah dapat mengendalikan segala emosi, sikapnya, sikap dan sebagainya. Itu kita harus sabar. Sabar sangat dibutuhkan untuk menjadi pendidik yang baik. Jika guru mudah marah, maka guru selain akan kehilangan simpatik dari siswa, juga transfer ilmu akan berjalan tidak lancar. Transfer ilmu tidak berjalan lancar karena apa? Kalau guru sering marah, ilmu itu akan sulit diterima oleh siswa karena siswa merasa tertekan di situ. Karena siswa merasa terpaksa dalam belajar. Yang terpenting dan yang paling utama adalah kita harus selalu sabar. Tadi ada yang pertama adalah selalu berbuat baik, yang kedua berlaku adil, yang ketiga sabar, yang berikutnya adalah ikhlas. Menjadi guru yang menjadi panutan, menjadi teladan, itu harus dilakukan dengan ikhlas. Tadi karakternya adalah selalu berbuat baik, berlaku adil, kemudian sabar dan ikhlas. Empat karakter ini yang harus tertanam dalam jiwa guru. Karena guru tadi adalah yang dituju dan ditiru, supaya anak didik kita juga dapat mengaplikasikan, mengikuti perilaku yang baik. Seorang guru jika orientasinya hanya materi, maka keberhasilan dalam mendidik akan sulit dicapai. Ikhlas dalam konteks ini adalah ketika memulai mengajar, diawali dengan niat yang ikhlas. Lillahi ta'ala, apa yang kita kerjakan itu semata-mata untuk sarana beribadah kepada Allah dan dalam rangka kita membagikan ilmu kepada orang lain. Ya. Ada pepatah, kalau kita membagikan ilmu itu maka kita akan semakin kaya. Berbeda ya, tersebut ya tadi ya. Yang pertama selalu berbuat baik, kemudian bersikap adil pada semua siswa, dan sabar dan dilakukan dengan ikhlas. Dan menempatkan sikap tersebut, seorang guru akan menikmati bahwa profesinya itu adalah channel YouTube Muhammad Rohmadi Pratulisa. Salah satu kontennya di sana Bapak kita Muhammad Rohmadi, Dr. Muhammad Rohmadi membagikan tips menjadi guru dosen abad 21 yang kreatif, inovatif. Yang pertama, kalau saya ringkaskan yang disampaikan oleh beliau itu, yang pertama kita harus selalu dilakukan dengan niat yang tulus untuk berbagi dan beribadah. Sama seperti yang tadi yang saya utarakan tadi. Saya mencuplik juga dari belajar dari YouTube-nya Bapak Rohmadi ini ya. Kita harus mengawali segala sesuatu itu dengan tulus ikhlas. Segala sesuatu itu kita niatkan dengan ibadah. Kalau dalam agama Islam atau Muslim, kita sebagai seorang Muslim itu kita awali dengan Bismillah. Kita niatkan apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, dengan nama Allah ya. Kita lakukan dengan niat ikhlas dalam rangka berbagi kepada sesama, kepada umat semuanya ya. Yang kedua, kita harus memiliki mindset atau kita harus mengubah mindset ya. Harus mau berubah ya. Harus mau terus mengupdate ilmu, mengupgrade
keterampilan kita, ya, mengaktualisasikan diri, membuka diri dalam berbagai konteks keilmuan, sehingga kita dapat berkembang. Ibaratnya sebuah gelas, ya, kita itu adalah selalu posisikan diri kita itu selalu dalam keadaan terbuka, ya, selalu dalam keadaan kosong, gelas kosong. Jangan sampai kalau kita dalam menimba ilmu itu kita posisikan diri kita orang yang terdas atau gelas yang sudah penuh. Maka kalau ketika orang akan memberikan masukan kepada kita akan mental, tidak diterima, akan muntah, akhirnya akan muntah, ilmu itu akan tidak diterima. Sebaliknya kalau kita memposisikan sebagai gelas yang kosong, maka ilmu itu akan mudah diterima, diserap, dan kita tampung dalam gelas tersebut, dalam diri kita. Ya, sehingga kita harus memulai diri dengan open mind, ya. Pemikiran kita harus terbuka, ya, harus mau berubah, mengembangkan diri. Aneka model media dan strategi pembelajaran yang inovatif, ya. Apabila kita mampu menguasai teknologi, ya, media, strategi pembelajaran, insya Allah pembelajaran kita akan berjalan secara dinamis, berkembang, dan menyenangkan. Bagaimana cara mengembangkan itu model dan strategi media pembelajaran yang inovatif itu? Menurut Bapak Rohmadi itu ada kuncinya, yaitu melalui ATM. ATM itu apa? ATM itu A, itu amati, tiru, dan modifikasi. Kita mengamati suatu model, kemudian kita mencoba menirunya, mengaplikasikannya, mencoba, kemudian kita modifikasi. Atau dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara, di sana itu ada istilah 3N. Apa 3N itu? Niteni, niroke, nambahi. Dari kita mengamati, niteni, ya, mencermati, niroke, meniru, kemudian nambahi, ya, menginovasi, menambahi, memodifikasi, ya. Selanjutnya bisa nularake, ya, nularake disampaikan kepada khalayak. Yang kelima adalah memiliki pembeda. Memiliki pembeda di sini kita harus memiliki pembeda. Kalau dalam yang disampaikan oleh Bapak Rohmadi itu, kalau dalam marketing itu harus memiliki tiap PDB, yaitu positioning, different, positioning, different, dan branding. Nah, harus memiliki pembeda, pembeda dari yang lain. Pemikiran-pemikiran kita, karya-karya kita, ya, kita harus memiliki pembeda sehingga kita dapat menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Yang terakhir adalah membangun jejaring dan kerjasama. Oke guys, mungkin itu tadi tips-tips dari saya untuk menjadi guru yang ataupun dosen abad 21 yang kreatif dan inovatif. Semoga dapat menginspirasi kita semua, semoga ada manfaatnya yang dapat kita petik dari sebuah konten video ini. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, pasti bersinar selamanya untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Jadilah guru dan penulis hebat yang bermanfaat. Jadilah guru penulis sejati yang menginspirasi. Jadilah guru dan penulis yang bermartabat, bermaslahat, yang untuk umat. Selamat belajar, selamat berkarya untuk Indonesia tercinta dan luar biasa. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Selamat berkarya menjadi guru, penulis, pemimpin masa depan yang unggul, mandiri, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.